Dalam mendidik anak tidak segampang itu, bukan sekedar disuruh ayo sholat apa, tapi harus kakak itu berontak pengen keluar pesantren. Kan ibu biasa tuh kalau habis beli baju kan dicek tuh bajunya gimana, apa coba guys, dirobek, Brewek. Gilang nanya sama ibu, baju Gilang kok dibawa dikarungin. Gilang tinggal dimasukin ke sekolah umum. Assalamualaikum Sobat Katinang, salam takzim, Salam ukhuwah. Alhamdulillah keluarga Bu Cigi lagi ngumpul lengkap lagi ya. Tapi kali ini lagi di Bekasi ngumpul ya, Kak Bunga, Gilang juga. Dan alhamdulillah ya Ibu, semuanya di sini alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum mulai kita mau kasih kabar baik dulu nih buat Sobat Katinang. Apa ayo? Alhamdulillah guys, tunjuk matanya Kak ke Bunga sini. ngisi. Gini dipotong gini. Bumil silakan deh. Excited nggak nih? Ya alhamdulillah akhirnya kasih rezeki. Ya sekarang lagi masa-masa penyesuaian, kadangan lemas, kadangan mual, lain ya. Nah, sebentar lagi ibu punya cucu. Anyway, ini kita udah dalam kondisi siap gini ya. Kita mau ajak Sobat Katinang untuk ngobrol-ngobrol dulu. Ya kali ini mau sharing tentang parenting. Menurut ibu nih, sejauh ini membesarkan kami bertiga itu seperti apa sih? Ibu apa ayah? Dulu. Ya ibu, baiklah. Ibu membesarkan kalian bahagia sekali. Kalian ini lagi kecil tuh lucu-lucu. Kalian ini adalah buah hati ibu ya, dan buah hati ayah. Jadi apapun yang dilakukan kalian bertiga itu nggak ada yang bikin ibu kecewa ya, nggak ada. Pokoknya intinya mah ibu sangat bahagia sekali, walaupun penuh perjuangan ya dalam melahirkan, penuh perjuangan dalam membesarkan kalian. Itu bagi ibu dan ayah tidak jadi beban, walaupun ibu lagi sibuk kerja, masak apa, kalian minta digendong semuanya ibu lepaskan dulu, gendong kalian dulu. Kalian minta apa, ibu ladenin kalian dulu, karena nggak mungkin terulang dua kali. Setelah kalian gede itu nggak mungkin seperti itu. Intinya mah bahagia sekali lah. Caranya ibu membimbing kami itu gimana sih? Dari mendidik Kak Bunga, Uci, Gilang. Gimana, mau ayah dulu apa ibu cerita? Oh ibu dulu. Baiklah, ini selalu disuruh bicara. Jadi jangan bosan ya kalau ibu banyak bicara, karena ibu juru bicara gitu. Dari awal ya ibu cerita ya. Ibu pada waktu gadis ya, ibu bercita-cita pada waktu SD ya, ibu cita-cita pengen sekolah SMP. Udah SMP ibu bercita-cita pengen SMA. Udah SMA ibu cita-cita pengen kuliah. Padahal perekonomian orang tua ibu kalau pakai logika tidak mungkin. Tapi ibu punya keyakinan kalau kita ada kemauan, kalau kita cita-citanya tinggi dan penuh kerja keras, penuh ikhtiar ya, insya Allah dikabul sama Allah. Dan ternyata iya. Setelah ibu lulus kuliah ya, ibu bercita-cita pengen kerja. Nah, setelah kerja, ibu cita-cita pengen punya suami. Setelah punya suami, ibu punya cita-cita pengen punya anak. Nah, dan alhamdulillah cita-cita itu sampai sekarang dikabul. Dan setelah punya anak, cita-cita pengen punya mantu. Alhamdulillah udah dikabul. Cuma mantunya lagi tugas keluar kota, jadi tidak hadir ya. Setelah punya mantu, ibu cita-cita juga. Ibu pengen punya cucu dan alhamdulillah nih mau dikabul. Lalu nikmat mana yang tidak kita syukuri? Maka alhamdulillah ibu sangat bersyukur sekali. Walaupun memang di perjalanannya banyak tantangan, tapi akhirnya itu happy ya Bu ya? Iya, kalau masalah perjuangan tentu ada serba-serbinya ya. Kalau tidak seperti itu, tidak ada untuk diceritakan nantinya. Dan itu pasti bukan terjadi sama ibu aja, sama setiap orang pasti
seperti itu. Nggak mungkin dalam perjuangan atau dalam mencapai sesuatu lurus-lurus aja, nggak mungkin. Itu udah sunatullah ya, pasti ada. Selain pendidikan di rumah, harus dimasukin ke sistem, ke sekolah yang pendidikan agama Islamnya banyak ya, makanya dimasukin ke IT. Kenapa harus yang pendidikan agamanya itu banyak? Karena itu pondasi. Pada waktu kalian masih bayi pun baru brojol, dikala ibu mengelonin kalian, itu ibu sudah menanamkan tauhid, yaitu dengan senandung. Ibu waktu itu kalian mungkin pasti ingat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah senandung ibu pada waktu ngelonin kalian, ngasih ASI kalian. Ntar ayah di belakang itu sambil ngebecandain ibu dengan ketemprang gitu. Jadi itu secara tidak sadar memori kalian itu akan menangkap daripada senandung ibu dalam menerapkan tauhid kepada anak. Tauhid itu bukan sekedar disuruh ayo sholat tapi harus ditanamkan dari dini, bahkan dari mulai di dalam perut. Nah, Uci mau nanya nih sama ayah ya, tadi kan ibu bilang bahwa pondasi agama itu penting, dan kita lihat sendiri bagaimana ibu dan ayah tuh begitu mengupayakan gitu untuk memberikan pendidikan agama sekemampuannya, semaksimalnya. Nah, kenapa sih ya penting gitu pondasi agama itu untuk anak? Sangat penting sekali, yaitu menanamkan akidah anak dari usia dini sampai selamanya. Kalimat tauhid itu sangat diutamakan sekali dalam hidup ini. Dilanjutkan dengan kalimat sholawat juga gitu, penting sekali. Sekarang mau nanya nih sama Ustadz Gilang, tauhid itu apa sih, Dek? Gitu, tauhid itu apa dan kenapa itu tuh harus benar-benar ditanamkan sejak dini? Jadi kenapa tauhid ini begitu penting bagi kehidupan kita? Karena tauhid ini adalah inti dari ajaran Islam itu sendiri, di mana isi dari tauhid itu adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan juga kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat tauhid ini adalah yang menyebabkan kita itu menjadi seorang muslim. Karena ya syaratnya menjadi seorang muslim adalah kita mengucapkan kalimat tauhid atau syahadatain, 2 kalimat syahadat, yang dimana isinya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid ini itu sangat menentukan apakah kita masuk ke dalam surga atau kita masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Dan sholawat juga sangat penting, tidak bisa dipisahkan dengan tauhid. Karena dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita menjalankan perintah Allah, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu perintah juga bagi orang-orang beriman untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ya tentunya bukti kecintaan kita kepada Nabi bukan hanya di lisan saja dengan kita mengatakan kita cinta kepada Nabi, kita sayang kepada Nabi, itu nggak cukup. Tapi kalau kita bersolawat, nah itu salah satu bukti bahwa kita itu cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu sih yang bisa Gilang jawab dari penting nggak sih sebenarnya tauhid dan sholawat itu bagi kehidupan kita. Ya tentunya sangat penting. Melihat fenomena yang sekarang gitu ya, itu tauhid itu gimana sih? Apakah masih digenggam gitu sama umat Islam sendiri? Jadi kunci kejayaan umat Islam yaitu adalah ketika mereka berusaha untuk mendirikan tauhid. Ya, mendirikan tauhid itu ya dengan cara beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu merupakan aplikasi dari tauhid itu sendiri. Jadi kan ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu tidak cukup menjadikan kita sebagai seorang muslim yang seutuhnya, tapi kan masih ada sholat, kemudian masih ada zakat, masih ada puasa, masih ada haji dan ibadah-ibadah yang lain.
Belum lagi ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah untuk menambal ibadah-ibadah wajib kita yang mungkin masih kurang, mungkin masih perlu ditambahkan gitu dengan amalan-amalan sunnah yang lain gitu kan. Dan kalau kita melihat sekarang ya, tauhid ini adalah salah satu hal yang sudah banyak dilupakan. Ya salah satu buktinya kan banyak kesyirikan yang terjadi. Belum lama ini kita melihat fenomena banyaknya dukun-dukun yang bermunculan di di layar kaca kita gitu kan. Jelas itu sangat merusak agama kita gitu. Apalagi bagi kita yang seorang muslim yang berusaha kita ini untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya hal ini sangat merusak generasi muda. Generasi yang sekarang ini kan mempelajari agama itu kurang ya kayak. Jadi mereka kurang peka lah terhadap hal-hal seperti itu. Sehingga ya memang ini merupakan peran dari orang tua juga. Bagaimana orang tua ini sedini mungkin itu menanamkan nilai-nilai tauhid dalam diri anak-anaknya masing-masing. Dan semakin kesini semakin menantang ya deh untuk orang tua itu. Iya betul. Karena kan sekarang juga eranya globalisasi, kemudian juga seiring dengan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi gitu kan ya, sehingga dengan keadaan yang seperti ini ya tentunya tauhid itu sangat dibutuhkan gitu, karena ya tauhid itu sampai kita mati harus kita pegang, sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat kan ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Nah, itu intinya kita hidup gitu kan. Kita buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain. Ya ibadah itu banyak ya. Ya dengan kita sholat, kemudian dengan kita berpuasa, dengan kita senyum kepada orang lain, dengan kita tegur sapa. Ya tentunya itu merupakan ibadah yang harus kita jalani. Nah sekarang kita mau dengerin nih ya sharingnya dari ibu sama ayah gitu ya, tentang momen yang yang paling memorable gitu. Memorable itu kayak paling diingat. Kita mau ibu dan ayah itu cerita gitu tentang satu momen aja, satu momen dari kakak, dari Uci, dari Gilang yang di situ tuh sebenarnya sebagai orang tua tuh itu juga harus bertindak tegas, itu kan kadang nggak mudah ya Bu ya. Gitu kadang mungkin maunya ngemanjain gitu kan, tapi ya itu perlu dilakukan. Mungkin dari mundur dulu ya. Jadi pada waktu kalian sudah kelas 5 SD, kayaknya kedepannya nih dunia ini akan semakin keras ya, akan ada globalisasi. Makanya kita anak harus dipindahkan, selain hiruk pikuk di perkotaan, jadi harus dipindahkan ke cuaca yang sejuk gitu, kemudian yang tenang, yang tidak banyak polusi gitu kan, terus pendidikannya yang porsinya banyak agamanya. Jadi ibu sama ayah itu diskusi ya kita. Jadi kata ayah coba kita survei ke pesantren gitu, karena kan pesantren dulu itu kabarnya itu sangat seram gitu ya gitu, yang beginilah yang begini ceritanya tuh banyak negatifnya. Tapi kita karena punya keyakinan bahwa pesantren itu yang terbaik menurut kita berdua, akhirnya tidak menerima begitu aja, kita harus survei ke pesantren-pesantren. Nah, setelah survei, ibu sama ayah tuh tidak menyuruh kalian masuk pesantren, tidak menakut-nakutin atau ancaman kalau tidak masuk ini harus nanti dimasukin pesantren, tidak. Tetapi ayah sama ibu tuh menanamkan dari dini. Ibu sama ayah itu ngajak jalan-jalan, kalian tuh kan diajak tuh. Nanti pada waktu menjelang sholat zuhur suka keluar dari tempat jalan-jalan itu pasti sholatnya di pesantren ya, atau mau pulang kampung pasti mampirnya sholatnya di pesantren. Itu punya tujuan. Jadi
nggak ujuk-ujuk dimasukin gitu ya Bu? Enggak, Apalagi jadi harus. diperkenalkan tuh enggak diperkenalkan ini pesantren atau enggak, tetapi biarkan kalian berlari-lari gitu kan. Kalian waktu itu udah kelas 5 mah udah bisa baca. Ingat aja kakak waktu itu, Bu ini sekolah apa gitu, baca aja kan, kakak udah bisa baca gitu. Jadi kami itu jadi itu ibu dengan ayah sok jual mahal gitu. Sok jual mahalnya tidak menggiring anak supaya ini harus ini dengan kayak pemaksaan, tidak, tetapi menggiringnya diperkenalkan biar dia ngeliat, dia merasakan, dia menikmati gitu. Jadi dia bilang, Bu ternyata pesantren anu gitu kan, kata kakak. Oh iya gitu. Ternyata enak juga ya Bu gitu, karena kan di situ suasananya tenang, adem, terus asri gitu. Jadi udah ada 1 poin aja tuh, enggak cuma sekali, jadi berulang kali begitu dilakukan. Akhirnya kan agak terbiasa. Pada waktu kelas 6 minta, kakak dulu minta, Bunga kayaknya udah bulat deh Bu mau masuk pesantren. Nah ibu masih bilang gini, kamu istikharah dulu, nanti udah keluar biaya gede, udah ngeluarin uang, nanti nggak betah gimana? Kan udah bulan. Tapi ternyata prakteknya itu pun masih banyak kendala, yang nggak betah lah, yang biasa di rumah, biasa salim katanya sama ibu, sekarang nggak ada yang disalimin, ini lah gitulah. Tapi ibu sangat maklumin, namanya usia seperti itu, jangankan anak-anak kayak ibu aja, baru pindah rumah di rehab aja itu serasa gimana ninggalin rumah yang udah bertahun-tahun di ini, apalagi anak-anak yang pindah dari orang tua ke sesuatu yang baru. Kalau dari sudut pandang kakaknya gimana? Kalau diinget-inget dulu tuh sebenarnya pengennya itu karena seru sih lihat suasana di pesantrennya, lihat kamarnya, terus kayaknya seru deh kalau coba tinggal sendiri gitu. Kalau dulu sih pikiran anak kecil gitu ya, nanti punya barang-barang ini sendiri kayak gitu. Nah dulu mikirnya simple aja gitu, kayak gitu nanti kayaknya seru aja gitu, nanti ada teman-teman. Tapi setelah dirasain sendiri, awal-awal sih kayaknya waktu kalau diinget-inget tuh pas SMP ada kayak orientasinya dulu. Waktu itu kan beberapa hari tuh ayah sama ibu masih ada di masih ada di kota yang sama, jadi kayak oh ya udah masih ada di sekitar sini gitu, jadi nggak terlalu sedih apa gimana, nggak terlalu mikirin lah. Nah pas udah mau akhir-akhir udah mau selesai tuh, terus kayak oh yaudah nanti ibu mau pulang ya gitu, baru deh tuh kayak nanti sendiri gitu, jadi takut. Parah sih ya dulu Anda. Iya, karena kakak yang ibaratnya kakak ini parah banget. Pendobrak maklumin yang pertama ya, untuk Uci dan Gilang tidak ada kesulitan karena udah Uci kan satu pesantren sama kakak, tinggal ngikutin, karena setiap nengok kakak Uci suka dibawa gitu kan. Jadi Uci makin suka dengan lingkungannya, dengan ngeliat teman-teman kakak lari-lari ini gitu, kayaknya suka ibu perhatikan. Jadi begitu dimasukin tidak terlalu banyak kendala. Apalagi Gilang mah emang maunya ke pesantren, itu mah minta banget. Itu waktu mau masukin Gilang kan dulu persyaratannya harus hafal juz 30. Nah ibu juga ke Gilang nggak mau memaksa harus menghafal juz 30 ya, tetapi bagaimana caranya supaya anak itu enjoy ya dalam happy gitu dalam menghafal itu. Akhirnya ibu gini, ya kita sepakat yuk, ayah menghafal, Gilang menghafal. Nanti ayah setoran ke Gilang setoran ke ayah gitu. Jadi dibuat sistem ya. Jadi itu lomba-lombaan tuh ayah sama Gilang. Suatu hari ayah tuh belum hafal itu surat An-Naba. Bawa motor sambil nggak mapalin surat An-Naba, ada lubang, nabrak itu sampai ayah kerindes motor. Tapi Masya Allah begitu hebatnya Al-Quran.
ayah kerindes motor jangankan patah memar pun enggak gitu. Nulis pun enggak. Jadi itulah Al-Qur'an. Jadi dari situ ibu semakin yakin bahwa janji Allah atau Al-Qur'an itu adalah penyelamat dunia akhirat gitu ya. Terus sempat untuk memastikan sempat itu juga apa namanya dironsen ke dokter ya. Terus ya, ternyata hasilnya alhamdulillah nggak ada luka, nggak ada memar. Padahal ayah kerindes. Sehat semua. Saat itu sedang menghafalkan surat An-Naba. Anaba karena mau setor sama Gilang belum apa. Untuk kakak ya, kakak Bunga. Waktu itu di pertengahan itu tahun ya, yang tahun kedua kalau nggak salah. Kakak kena ujian, sakit. Kelas berapa sih kak? SMA kelas ya? 2 ya? Iya, di kelas 1 mau kelas 2. Jadi kakak tuh sakit waktu itu. Ya? Ini ya bukan itu, awalnya mah kakak itu berontak pengen keluar pesantren, terus apa namanya, pengen pindah ngikutin temen-temennya yang pada pindah ke pesantren yang lebih wah gitu kan. Tapi dulu juga Uci tuh gitu sampai nangis-nangis loh. Tapi Uci nggak seperontal kakak. Jadi kalau kamu begitu dapat beasiswa ya waktu itu yang ke untuk bahasa Inggris 3 bulan ya, sebulan apa 3 bulan. Pulang dari bukannya tambah bener, tambah angot itu abluk-ablukan minta keluar. Saya tuh kelas 3 SMP pas waktu itu. Kenapa dulu pas lulus SMP nggak pengen lanjut di pesantren lagi? Ya karena teman-temannya udah pada keluar semua, udah mostly tuh kayak mayoritas pada keluar. Terus ya terus kayak gimana ya, ya pengen suasana baru aja gitu. Kan kakak itu berontaknya tuh rada melampaui batas ya gitu kan. Kodamnya ya kak? Ya kita karena ini anak itu adalah amanah Allah, kita kembalikan kepada Allah aja. Kita berdoa, ayo kita tahajud, kita mohon kepada Allah, mohon ampun barangkali dosa-dosa kita yang banyak gitu, jadi sehingga diuji oleh anak gitu, ditegur sama Allah. Kita mohon, jadi akhirnya ibu sama ayah rajin tahajud, minta pertolongan Allah, ya Allah tolong ini jawab anak ini kok seperti ini. Jawaban Allah, kakak diberi sakit. Titik baliknya di situ loh. Akhirnya kakak setelah sehat dikembalikan ke pesantren. Begitu pula balik dari pesantren, kakak minta maaf sama ibu. Ibu maafin kakak. Ingat nggak kak? Bahwa kakak itu salah. Ibu tadi ya tarik ulur dalam mendidik kalian. Pada waktu di pesantren, ibu ketat banget tidak akan membelikan HP. Kemudian tidak akan membelikan motor. Tidak akan membelikan laptop. Kalau pada waktu itu ayah sama ibu belikan yang 3 itu banyak madorotnya daripada manfaatnya. Contohnya HP kan, kalau dibelikan HP pada waktu itu kan dipakai itu cuma di rumah. Nanti pada waktu ke pesantren nggak boleh dipakai. Kemudian motor, kalau kalian sudah bisa naik motor pada waktu kalian di pesantren, khawatirnya ada motor orang lain, kalian mau kemana, pinjem, dan itu yang dikhawatirkan, nanti akan kesana kemari. Kemudian laptop juga begitu, karena di sana tidak boleh memakai elektronik kan gitu. Jadi untuk apa kalian pulang 1 semester baru pulang, lalu mau ditaruh di rumah, ibu juga sama ayah tidak nggak make gitu pada waktu itu. Jadi akhirnya sepakat bahwa anak tidak akan dibelikan, walaupun kalian tuh minta waktu itu HP. Pada saat itu sih kayak ya ampun, kenapa sih kayak ngelihat teman-teman ya kayak kok gampang banget, kenapa yang ini tuh kayak kudu nangis dulu kita pernah ya Bu, yang Uci abis pulang dari Tamcid abis beli baju lebaran. Kalau dulu kan belum zamannya online shop, dulu kan belum zamannya online shop, jadi beli baju tuh harus ke tempat gitu kan. Terus kita ke Taman City ya kak. Nah pas pulang itu kan kayak capek gitu ya, beli
habis beli baju lagi hari pertama puasa deh kalau nggak salah. Iya. Kan capek banget deh pas pulang-pulang gitu ya. Kan ibu biasa tuh kalau habis beli baju kan dicek tuh mau bajunya gimana. Waktu itu lagi zamannya rok sepan gitu loh. Kan masih rok gitu ya. Nah jadi ya udah beli gitu. Tapi apa coba guys, roknya dirobek. Gini, kakak itu dipanggil sama ibu, kakak ini anak yang paling gede ya. Ini ade ini suka yang boten-boten nih. Kata kakak iya. Nah ternyata setelah pulang kan ibu bahagia banget nih, kalian udah punya baju lebaran nih. Milih sendiri, sekarang nggak mau ibu beliin lagi, jadi ibu hanya ngasih duit, kalian boleh bebas, tapi rambu-rambunya masih dikasih sama ibu, yang sopan, kemudian yang tidak memperlihatkan aurat. Begitu dibuka itu sepan yang belakangnya belah itu sampai ke dengkul ya. Tapi kan itu kan rencananya mau pakai legging terus mau dijahit gitu loh Bu. Terus kayak waktu itu Ci mikirnya ya, kenapa harus dirobek, kenapa nggak ngomong baik-baik? Karena menurut ibu yang akan mendekati anak ibu itu ya, apa itu naksir, apa itu berteman, itu yang pertama dilihat itu dari penampilan, yaitu pakaian ya. Lalu setelah pakaian dia akan dekat dari cara bicara. Setelah bicara, isi daripada bicara itu baru orang bisa menyimpulkan, oh ini orang anak tuh seperti ini. Makanya ibu langsung brewek aja ini, disobek. Terus ayah, kok disobek kok? Kenapa? Ayah mau ngebela? Enggak, kata ayah gitu. Kalau bahasa ibu terapi don gitu. Jadi dalam seumur hidup memberi terapi don kepada anak hanya 1 kali, tidak boleh diulang-ulang. Tujuannya supaya orang tua itu tidak selalu memanjakan kepada anak. Ada hal-hal yang prinsip yang tidak boleh dilanggar. Nah itu, jadi menurut ibu dan ayah itu adalah suatu yang prinsipil ya. Ini titik balik untuk Uci, bahwa Uci menyadari walaupun dalam keadaan terpaksa tuh, tapi begitu kesini-sininya baru bisa mencerna. Karena pemikiran ibu juga mungkin sekarang belum bisa mencerna, tapi suatu saat dia akan mencerna dan akan mengakui bahwa itu sesuatu yang menjadi titik balik gitu. Kemudian yang paling ini lagi Gilang. Jadi dimasukin ke pesantren itu 2, yaitu pesantren modern. Kalau kalian tuh Bunga Suci itu hanya pesantren modern, tapi Gilang itu ayah ngomong kepada ibu, ini itu anak laki-laki, tanggung jawabnya akan berat. Jadi kita harus ngasih pondasinya lebih berat daripada yang 2. Kalau 2 kan nanti ada suami yang akan bertanggung jawab, yang akan meneruskan kita untuk menyempurnakan. Tetapi kalau laki-laki itu yang akan menyempurnakan anak istri dan bertanggung jawab kepada kedua kakaknya. Nah gitu. Jadi di pesantrennya harus 2, yaitu pesantren modern dan pesantren hafiz Al-Quran. Gitu. Akhirnya yang pertama dicari adalah pesantren hafiz Al-Quran ya. Kemudian baru mencari pesantren yang modernnya, yang dekat. Pada suatu waktu Gilang itu mau ujian, kalau juz 1 sampai 30 dia sampai 2 sampai 10 dia udah lulus ya Nak ya. Apa 8? Lupa 1 sampai 5 kayaknya. Belum lulus, udah 2 kali ujian nggak lulus juga. Dan nggak lulus itu bukan cuma Gilang, semuanya itu banyak yang belum lulus. Ya, kebanyakan ada tapi sedikit. Karena Gilang karena itu tuh pesantrennya ketat banget ya untuk hafalan itu. Jadi pada waktu yang mau diuji yang ketiga itu nih, ibu ngobrol sama ayah nih, gimana nih anak nih, kita harus bikin strategi gitu. Apa Bu? Sekarang ayah jemput Gilang, nanti kan Gilang mau ujian lagi tuh. Nah, jadi sebelum ujian katanya boleh pulang gitu untuk tenang gitu kan. Akhirnya ayah mau jemput besoknya ya, siapin karung
Jadi ayah suruh bawa karung ke pesantren Gilang sambil jemput Gilang. Terus kata ayah, Bu, kok bawa karung? Udah ya, jangan banyak nanya, bawa aja karung. Ini tujuannya, karung ini untuk mengarungi pakaian Gilang, suruh dibawa pulang dengan pakai karung. Kenapa nggak pakai koper? Nggak, pokoknya pakai karung. Nah, akhirnya ayah ngikut ke jemput Gilang. Lang, kata ibu, pakaiannya harus dikarungin. Kenapa ya? Tanyanya nanti sama ibu. Karena ayah juga mungkin di jawaban ayah belum kepikir ya gitu. Karena ibu memang nggak banyak cerita ke ayah. Jadi Gilang dijemput sampai sama bawa 1 karung baju Gilang. Jadi karungnya ditaruh di depan apa di belakang sih ya? Ayo gitu lupa apa sempat sampai ngarungin pakaian apa enggak sih? Ngarungin dibawa pulang. Itu pakaian 1 karung. pada saat itu gimana Dek? Kena mental nggak Dek? Ya pastinya kena lah ya. Gilang dijemput sampai sama bawa 1 karung baju Gilang. Sampai rumah Gilang nanya sama ibu, Bu, kenapa baju Gilang kok dibawa dikarungin gitu. Iya, sekarang Gilang ibu tanya, udah makan apa belum? Belum. Udah sholat apa belum? Belum. Ya, sekarang makan dulu terus sholat. Nanti kita cerita ya setelah makan dan sholat. Dia setelah sholat itu dia ngadep ibu lagi nanya, Bu, kenapa baju Gilang dikarungin? Iya nak, kan nanti Gilang mau ujian nih sekali lagi. Kalau Gilang nggak lulus lagi nih, bajunya nggak repot diambil, udah di rumah. Gilang tinggal dimasukin ke sekolah umum, jadi nggak usah ke pesantren. Nah, karena pesantren ini merupakan cita-cita Gilang sekolah, dia nggak mau katanya gitu. Pokoknya Gilang mau bener-bener belajar katanya gitu. Dan dia ya udah, kalau benar-benar belajar Gilang dikasih kesempatan. Dia ngadu kepada Ustadz sekitar jam 2-an lah gitu. Ustadz, ini Gilang tuh jenuh banget katanya gitu. Nah, Ustadz bilangnya apa? Alhamdulillah. Loh, kok Ustadz bilang alhamdulillah? Gilang tuh jenuh. Ya itu berarti Gilang itu masih normal. Tahu nggak lah, Nabi Muhammad aja dalam memperjuangkan Islam itu jauh lebih besar daripada perjuangan Gilang. Jadi kalau Gilang jenuh, kalau Gilang bete, nah itu wajar, manusiawi, masih normal. Nah, terus dia belajar lagi sampai pagi karena kan ingat Nabi Muhammad tuh, perjuangan dua. Dan besoknya alhamdulillah Gilang lulus jam 11 malam dia. Akhirnya Gilang nelpon tuh jam 11 malam. Ibu, Gilang lulus. Gilang cepet jemput. Katanya soalnya Gilang gak enak sama teman-teman belum pada lulus. Katanya gitu. Nah, besok pagi sebelum subuh ayah udah berangkat ke pesantren jemput Gilang. Jadi ayah subuhnya di pesantren. Habis subuh langsung Gilang dibawa pulang. Jadi itu merupakan ngambil pakaian 1 karung itu terapidon kalau menurut ibu. Dan itu 1 kali ibu ke anak, ke Gilang ya. 1 kali ke Uci, 1 kali ke kakak. Jadi nggak kalau lebih dari sekali itu gimana Bu? Iya, 2 kali deh, 2 kali, 3 kali. Nggak ada. Tarik ulur. Bukan, nggak ada. Itu bukan terapidon namanya. Itu kebiasaan. Jadi kalau terapidon itu hanya 1 kali. Tapi yang bikin kalian jadi titik balik gitu, yang akan mendongkrak ke depannya gitu. Nah, itulah gaya ibu sama ayah mendidik anak dengan segala keterbatasan. Jadi dalam mendidik anak, apalagi anak untuk dimasukkan ke sistem ya, yaitu ke pesantren, tidak segampang itu. Jadi yang dipesantrenkan bukan anaknya aja, tapi kedua orang tuanya juga harus dipesantrenkan. Dalam pengertian pesantrenkan tuh harus ikut merasakan, oh anak itu di pesanan itu akan terjadi seperti ini. Kita harus siap. Maksudnya di sini berarti yang Uci tangkap bahwa penekanannya adalah pesantren itu bukan mesin cuci gitu, yang dimana ada baju kotor gitu, yang dimana anak yang masih banyak perlu dibimbing masuk ke pesantren langsung bersih, nggak gitu ya Bu? Jadi pesantren itu
upaya ya, salah satu upaya untuk menjadikan seorang anak menjadi anak yang unggul dan membantu keluarganya gitu. Jadi dari rumah dulu dipersiapkan, anak itu mau dipersiapkan jadi anak yang unggul. Kemudian kita kan ada keterbatasan keilmuan, lalu kita masukin sistem, tapi bukan berarti dilimpahkan semuanya. Jadi kita itu karena pesantren itu membantu kita, peran utamanya tetap kedua orang tua gitu. Ya, pesantren itu bisa menjadi pilihan yang sangat menjanjikan ya untuk pendidikan anak gitu, untuk pendidikan anak yang tidak hanya tidak hanya segi akademisnya yang terbangun, tapi juga dari segi akhlak ya, adab. Alhamdulillah Ibu sangat merasakan banget dengan hasil anak-anak Ibu dimasukin pesantren, jadi anak yang soleh dan soleha. Menurut Ibu ya, bukan ukuran orang lain ya. Menurut Ibu anak-anak yang berbakti, menurut Ibu dan ayah, anak-anak yang berbakti, yang santun terhadap orang tua gitu, yang bertakwa sama Allah. Jadi sholat nggak usah diingatkan lagi, kemudian pakaian. Pokoknya udah punya rasa tanggung jawab sendiri-sendiri gitu, bahwa itu adalah sesuatu yang wajib, yang syariat. Karena kan Ibu udah berulang, agama itu pilihan, tetapi dalam menjalankan syariat bukan pilihan, tapi itu kewajiban yang harus dijalankan. Kalian sudah memilih agama Islam yang terbaik, maka kalian itu harus menjalankan syariat Islam dengan kafah. Suka nggak suka ya? Ya, suka nggak suka. Bukan lagi agama yang menjalankan agama menurut saya, menurut gue bukan, gitu menurut Al-Quran dan hadis. Oke Sobat Katinang, segini dulu sharingnya, semoga bisa bermanfaat ya dengan apa yang tadi kita bagikan di sini ya. Semoga bisa juga menjadi inspirasi ya untuk apa yang akan dilakukan setelah ini. Dan Sobat Katinang, jangan lupa untuk dukung terus channel Katinang TV dengan subscribe. Bagi yang belum subscribe ya, yang tombol subscribe-nya masih merah, silakan diklik dulu sekali aja ya, jangan 2 kali. Oke, karena nanti kalau 2 kali jadinya unsubscribe gitu ya. Dan juga like, comment, share ya, supaya ya videonya bisa naik dan manfaat dari apa yang kita bagikan di sini bisa tersebar ke banyak orang. Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Oh iya, tombol loncengnya juga ya, jadi biar nggak ketinggalan video-video dari kita. Katinang TV, salam takzim, salam ukhuwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.